Halo kawan-kawan, selamat datang di Falcon 47. Mari kita menjelajah langit dan melihat keindahan alam dari perspektif baru. Semoga perjalanan ini membawa kita lebih dekat dengan keindahan ciptaannya. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini Minggu pagi, cuacanya cukup cerah. Saat ini saya sedang menerbangkan drone dengan santai di area Taman Bekapai. Taman ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Jadi awalnya area sini itu padat pemukiman ya. Jadi sebelum jadi taman, di sini sempat ada pemukiman dan pemukiman itu terbakar. Lalu setelah terbakar itu dari pemerintah kota tidak dibangun lagi untuk menjadi gedung atau pemukiman penduduk, melainkan dibangun ruang terbuka dan dijadikan taman. Di Bekapai ini sendiri vibes-nya berbeda antara di siang hari dan di malam hari. Kalau di siang hari di area ini biasanya banyak anak-anak kecil bermain ya, karena ada fasilitas atau area untuk bermain, dan vibes-nya agak beda kalau di malam hari. Saat di malam hari ini banyak lampu-lampu di taman ini, jadi tampak lumayan bagus untuk kalau misalkan mau ngambil foto atau videografi di tengah malam. Saya ingat waktu di tahun 2017 atau 2018-an, waktu zaman masih ngetren game Pokemon Go, mungkin kalau ada yang ingat. Nah, di tempat ini menjadi salah satu tempat favorit. Kenapa? Karena banyak Pokemon yang rare ya, banyak Pokemon yang langka, yang kadang-kadang itu dia respawn di area sini, dan itu jadi banyak komunitas yang kumpul di sini. Di Taman Kota Bekapai ini teman-teman bisa mengakses internet gratis ya, jadi ada wifi gratis. Caranya dengan mendownload aplikasi Manuntung. Setelah itu nanti akan ada muncul konektivitas hotspot di area Taman Kota Bekapai, tinggal dihubungkan saja dan nanti teman-teman sudah bisa untuk mengaksesnya. Untuk kecepatannya lumayan kenceng ya, jadi semisal teman-teman bosen dan jenuh terus ingin refreshing tapi tetap ingin mengerjakan tugas kerjaan, tugas kuliahan, mungkin bisa membawa iPad, tablet, laptopnya atau device lainnya ke sini, bersantai, refreshing sambil mengerjakan tugasnya. Nah, di tengah ini itu sebenarnya adalah air mancur, tapi untuk saat ini sedang dilakukan perbaikan ya. Taman Bekapai ini sendiri diresmikan pada tahun 1984. Waktu itu saya juga belum lahir sih di tahun itu. Jadi Bekapai itu kalau saya tidak salah asal katanya itu dari kata bekapai yang berarti tempat berkumpul. Jadi itu kata yang merefleksikan fungsi sosial taman sebagai ruang pertemuan dan interaksi. Jadi sejak tahun 1980-an itu sudah ada beberapa kali renovasi ya, dan transformasi dari Taman Bekapai ini sendiri.
Minggu pagi datang tanpa tergesa. Matahari cerah, tidak meminta perhatian, hanya hadir. Taman ini lebih sepi dari ingatan, namun tidak kosong. Di tengah, air mancur dibongkar perlahan, bukan dirusak, hanya sedang diajari ulang bagaimana cara mengalir. Anak-anak berlari di antara kerucut proyek, tertawa tanpa tahu bahwa kota pun sedang belajar berjalan lebih hati-hati. Layar besar menyala bukan untuk hiburan, melainkan pengingat tentang keluarga, perlindungan, dan tumbuh dengan aman. Aku menatap diam, melihat semuanya dari jarak yang cukup. Pembangunan, perbaikan, edukasi, dan masa depan yang tidak selalu harus keras untuk menjadi nyata. Pagi ini, Bekapai tidak berisik tentang kemajuan. Ia memilih cara yang lebih sunyi, mendidik, memperbaiki, dan memberi ruang pada tawa kecil yang belum mengerti betapa pentingnya ruang ini. Nah, di sepanjang jalan ini, kalau di malam hari, teman-teman akan menjumpai banyak pedagang kaki lima yang jualan aneka macam makanan di situ, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Dan ada juga ya kayak minuman-minuman fancy seperti itu.
Dulu tempat ini bukan taman. Ia pernah menjadi pemukiman padat, pernah terbakar, pernah ditinggalkan. Lalu kota memilih untuk tidak membangun gedung di atas luka itu, tapi ruang. Bekapai berubah dari tanah bekas kebakaran menjadi tempat orang berlari pagi. Dari ruang yang terlupakan menjadi titik temu anak-anak, pedagang, pejalan kaki, dan cerita. Hari ini Bekapai bukan sekedar taman, ia adalah jeda. Di kota yang tumbuh cepat, Bekapai mengingatkan tidak semua kemajuan harus berlari. Terima kasih sudah terbang bersama Falcon 47. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus menikmati penerbangan menakjubkan dari udara. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap ingat untuk selalu menjaga alam yang kita cintai ini.